Astaghfirullah. Asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kita bertasyahud, maka hendaklah kita mengambil perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, dari azab jahannam. Yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, dari fitnah munculnya Dajjal. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa fitnah itu ada 2 macam. Ada fitnah kubra, fitnah besar pada kehidupan kita. Yang kedua ada fitnah sughra, fitnah kecil dalam kehidupan kita. Adapun fitnah yang sangat besar bagi kehidupan kita adalah berdasarkan doa ini ada 2. Pertama, fitnah berjumpa dengan Dajjal. Dan yang kedua, fitnah saat menjelang kematian. Kalau kita tidak selamat dari 2 fitnah ini, maka kita tidak akan selamat pada kehidupan setelah kematian. Dan hanya orang-orang yang memang diberikan taufik oleh Allah yang selamat dari 2 fitnah ini, fitnah Dajjal dan juga fitnah kematian. Adapun yang kedua disebut dengan fitnah sughra, fitnah kecil. Itulah yang disebut dengan fitnah kehidupan. Kenapa fitnah kehidupan ulama atau Imam Ibnul Qayyim menganggap itu fitnah kecil? Karena selama kita masih hidup, berarti ada kesempatan untuk tobat. Selama kita masih hidup gitu ya, maka kalaupun seandainya datang fitnah pada kehidupan kita, selama nyawa masih ada di badan kita, berarti ada kesempatan untuk tobat. Tapi kalau sudah berjumpa dengan Dajjal ataupun menjelang kematian, itu akan sulit dihadapi kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bagi 2 di sini. Berarti di sini ada 2 fitnah yang berkenaan dengan kehidupan, dan ada 2 fitnah yang berkenaan dengan kehidupan setelah kematian. Adapun fitnah ketika kita masih hidup, pertama fitnah yang disebutkan fitnatul mahya, fitnah kehidupan, dan yang kedua fitnah menjelang ajal. Kemudian fitnah yang dijelaskan setelah kematian adalah fitnah kubur dan juga fitnah jahannam. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan fitnah kehidupan dan fitnah kematian itu, beliau mengatakan bahwa maksudnya fitnah kehidupan itu manusia ditawarkan dengan 2 perkara. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Itulah fitnah kehidupan. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Adapun fitnah syubhat ini yang paling bahaya karena mencacati agama, membahayakan agama, membahayakan keyakinan. Itu disebut fitnah syubhat. Adapun syahwat ini membahayakan akhlak. Dan kalau dua-duanya terkena syubhat dan syahwat, berarti gugurlah agama dan akhlaknya,
Dan itulah modal kita masuk surga sebenarnya. Kalau dua-duanya gugur berarti tidak ada modal masuk surga. Adapun berkenaan dengan masalah syahwat, seperti seseorang cenderung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti syahwatnya. Mungkin jatuh kepada perzinahan, jatuh kepada homoseksual, mungkin dia mencuri, mungkin dia berdusta, dan begitu seterusnya. Ya, ini fitnah syahwat namanya, mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau fitnah syubhat ini bicara soal kekufuran, orang itu jadi kafir, orang itu jadi musyrik gitu. Nah, ini bahaya. Orang kalau bisa kufur ataupun masuk kepada ranah kesyirikan kan membahayakan agamanya. Lah ini ya yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkena dua fitnah kehidupan ini, syahwat dan syubhat. Untuk memudahkan, sering saya analogikan tentang syahwat dan syubhat ini. Ketika kita bercerita tentang kenapa Adam sampai diturunkan dari sorga dan kenapa iblis juga sampai diusir dari sorga, ulama mengatakan bahwa Adam turun dari sorga ke dunia itu karena terkena fitnah syahwat. Tapi kalau iblis dikeluarkan dari sorga itu karena terkena fitnah syubhat. Perhatikan kisah Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk tinggal di sorga, apa yang dilarang oleh Allah kepada Adam? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kau dekat-dekat pohon, nanti kau menjadi orang zalim. Maksudnya jangan memakan buah yang ada di pohon larangan itu, nanti kau jadi zalim. Berarti Adam ini dilarang memakan, dan makan itu bicara perut, dan perut itu bicara syahwat. Jadi makan itu bicara syahwat. Lah ketika Adam kemudian terkalahkan hawa nafsunya dengan syahwatnya, akhirnya kemudian memakan buah larangan, maka Adam pun terkena fitnah syahwat. Diusirlah Adam dari sorga ke dunia. Itu penyebab kenapa Adam terusir dari sorga ke dunia, disebabkan fitnah syahwat, makan. Ya. Adapun iblis berbeda. Iblis itu diusir dari sorga bukan karena fitnah syahwat, tapi karena fitnah syubhat. Apa syubhatnya iblis di kepalanya? Saya ini lebih baik dibandingkan Adam. Saat disuruh sujud tak mau. Apa kata iblis? Ketika Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Hei iblis, kenapa kau tidak mau sujud saat aku perintahkan sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik karena aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Itulah syubhat di kepala iblis, merasa lebih baik dibandingkan Adam. Sejak itulah maka Allah murka dan mengutuk iblis. Maka iblis pun terusir dari sorga disebabkan fitnah apa? Fitnah syubhat. Karena ada syubhat di kepala dia, bahwa dia lebih baik dibandingkan Adam. Nah, dari sini kita tahu bahwa dua fitnah itulah yang menjadikan orang sulit masuk sorga. Karena Adam terusir dari sorga sebab syahwat, iblis pula terusir dari sorga sebab syubhat. Maka dua perkara ini penghalang masuk sorga, fitnah syahwat dan syubhat. Makanya kita berlindung dari dua fitnah ini. Yang disebutkan dalam dua ini disebut fitnatul mahya, namanya fitnah kehidupan. Kita berlindung jangan sampai terkena dua fitnah ini. Ini makna fitnah kehidupan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua,
fitnatul mamat, fitnah kematian. Apa maknanya? Fitnatul mahya wal mamat, kalimat al mamat kematian di sini. Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, maksudnya fitnah saat menjelang sakaratul maut, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah, dan itu fitnah bagi dia. Jangan sampai kita ini kemudian meninggal diakhiri dengan su'ul khatimah. Karena ada hadis yang mengatakan ada seorang hamba antara dia dengan sorga itu tinggal satu hasta. Tiba-tiba kemudian dia melakukan amalan dari amalan-amalan penduduk neraka, maka Allah catat dengan itu, dan ia pun mengakhiri dengan amalan penduduk neraka, akhirnya tidak jadi masuk surga. Padahal dia dengan surga tinggal satu hasta tuh. Tapi karena akhirnya ditutup dengan amalan penduduk neraka, dia pun dimasukkan ke neraka. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah, tapi akhirnya lah kita berlindung dari akhir kehidupan kita itu. Nah, itu disebut fitnatul mamat, fitnah saat sakaratul maut. Karena orang yang sedang sakaratul maut itu adalah orang yang sangat dekat dengan syaitan. Jadi syaitan itu berusaha untuk menggoda anak Adam saat sakaratul maut, jangan sampai kemudian dia wafat husnul khatimah. Makanya kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, setan itu paling semangat menggoda Bani Adam itu saat sakaratul maut. Karena dikhawatirkan kalau seandainya kemudian dia selamat dari godaan setan, maka dia tidak akan menjadi pengikut setan dalam jahanam. Makanya setan berusaha untuk menggoda orang-orang yang sedang sakaratul maut, kalau bisa diakhiri dengan su'ul khatimah. Contoh saja yang kisah yang mudah kan, dikisahkan dari seorang ulama madhab, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ahmad ini saat detik-detik kematiannya, itu setan mendatangi Imam Ahmad. Setan mendatangi Imam Ahmad, dan itu disebutkan oleh putranya Abdullah ibn Imam Ahmad. Jadi saat dia pingsan, Imam Ahmad itu dia mengucapkan kalimat ba'du, ba'du, ba'du. Ya, ba'du itu artinya nanti, nanti, nanti itu bahasa kita. Maka ketika sadar Imam Ahmad ini, maka putranya mengatakan, atau orang lain mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai ayah daripada Abdullah, maksudnya Imam Ahmad, apa maksudmu saat kau pingsan itu? Kalimat ba'du, ba'du, ba'du itu kenapa? Ya. Ada yang kemudian dia mengatakan, kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, inna syaitan yatamatsalu amami yaqulu, sesungguhnya syaitan itu tiba-tiba berubah bentuk dan mendatangi aku dalam mimpiku saat aku pingsan itu, kata Imam Ahmad. Fayaqul, dan dia mengatakan, ya Ahmad, ya Ahmad, tidakkah engkau mengganti agamamu? Maksudnya jadilah kau Yahudi gitu. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak. Ya, ba'du itu artinya menjauh gitu ya, bukan nanti apa. Ya, artinya menjauh kau dariku gitu bahasanya. Ya. Kemudian syaitan mengatakan, tidakkah kau mengganti agama menjadi Nasrani? Maka Imam Ahmad mengatakan dalam mimpinya,
menjauh kau dariku, menjauh kau dariku. Jadi saat kemudian Imam Ahmad sadar, kemudian dia memberitahu bahwa setan berusaha untuk menggagalkan keyakinan dia dan beralih kepada keyakinan yang lain. Lihat bagaimana sekelas Imam Ahmad aja setan itu berusaha untuk menggoda dia, kan itu. Apalagi sekelas kita. Imam Ahmad loh ya, imam ahli sunnah wal jamaah, imam madzhabul arba saja digoda sedemikian rupa oleh setan, apalagi kita. Dan itulah fitnah kematian. Makanya kenapa Al-Quran mengajarkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Dan Nabi Yusuf juga mengajarkan sebuah doa kepada kita, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim dan libatkan aku bersama orang-orang saleh. Itu Nabi Yusuf loh, seorang nabi ya. Dia berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi Islam. Maka lebih-lebih kita yang bukan seorang nabi harus terus berdoa kepada Allah jangan sampai kita diwafatkan dalam kondisi di luar daripada Islam. Karena itu disebut namanya fitnah kematian. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maksudnya fitnah kematian itu ya fitnah kubur itu. Pertanyaan dua, malaikat mungkar dan nakir. Ketika dia ditanya siapa Rabbmu, dia tidak bisa jawab. Ketika ditanya siapa nabimu, dia pun tidak bisa jawab. Ketika ditanya apa agamamu, dia pun tidak bisa jawab. Maka dia akan mendapatkan azab kubur sampai kiamat dibangkitkan. Itulah disebut fitnah kematian. Kita berlindung dari perkara-perkara ini. Makanya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang pertama, fitnah kehidupan dan kematian. Kemudian yang kedua, fitnah kubur. Fitnah dajjal dulu ya, karena kita masih hidup kan. Fitnah pertama, fitnah kehidupan adalah dajjal. Dan dajjal ini seberat-beratnya fitnah. Dajjal ini sebesar-besarnya fitnah. Sampai Nabi SAW mengatakan sejak Adam diciptakan sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah dajjal. Makanya Nabi SAW saking sayangnya dengan kita mengatakan, apabila engkau berjumpa dengan dajjal falyan'a anhu, maka menghindar, kabur, jangan menemui dajjal. Sampai Rasul mengatakan apa? Kalau berjumpa dengan dajjal kabur, kata Rasul. Kita disuruh kabur, bukan disuruh menghadapi jawabannya. Kalaupun kemudian harus kemudian berhadapan dengan dajjal, maka Rasul mengatakan pejamkan matamu. Pejamkan matamu, disuruh memejamkan mata. Saking sayangnya Nabi kepada kita. Kenapa? Karena fitnah dajjal ini hampir tidak ada yang selamat. Kalau sudah berjumpa dengan dajjal, umumnya tidak selamat. Pasti dia akan menjadi pengikut dajjal, umumnya. Makanya kenapa kekhawatiran Nabi SAW akan fitnah dajjal ini, sampai-sampai bukan Nabi saja yang memperingatkan kemunculannya, semua para nabi. Semua para nabi. Nuh memperingatkan umatnya hati-hati dari dajjal. Nabi Saleh memperingatkan umatnya hati-hati dari dajjal. Nabi Syuaib memperingatkan umatnya hati-hati dari dajjal. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, semua para nabi memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal ini. Karena bahayanya gitu ya. Sampai-sampai saking besarnya fitnah itu, Rasul selalu membicarakan dajjal ini di mimbar-mimbar. Mimbar Jumat, mimbar Id, terkadang sambil berkumpul bersama para sahabatnya, baik setelah sholat ataukah ketika jihad dan begitu seterusnya. Saking seringnya Rasul bicara soal dajjal ini, sampai-sampai sahabat ketakutan. Saking ketakutannya para sahabat menyangka bahwa dajjal itu ada di kebun kurma kota Madinah. Saking ketakutannya para sahabat, jangan-jangan dajjal itu sudah ada nih katanya di kebun kurma Madinah.
Kemudian Rasul mengatakan, jangan khawatir kalau seandainya Dajjal itu hadir di tengah-tengah kalian dan aku masih hidup, aku yang akan menghadapinya. Masalahnya kalau seandainya Dajjal muncul sementara aku sudah wafat, kata Rasul, itu yang jadi masalah. Setiap orang akan menghadapi Dajjal masing-masing, dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian atau mengikuti Dajjal, dibunuh Dajjal atau mengikut Dajjal. Cuman dua itu saja ya. Makanya kenapa kemudian fitnah ini sangat besar sekali, sampai-sampai diselipkan dalam doa dalam setiap tasyahud akhir ini. Ini yang kedua, fitnah kehidupan. Salah satunya adalah fitnah munculnya Dajjal, karena munculnya Dajjal itu adalah awal dari tanda-tanda kiamat besar. Jadi awal tanda kiamat besar itu adalah munculnya Dajjal. Kemudian yang ketiga, baru fitnah setelah kehidupan. Setelah kehidupan, yang pertama azab kubur. Sudah sering saya jelaskan Bu, bahwa peristiwa dalam kuburan itu kan ada 4 yang jelas-jelas dalilnya ya. Peristiwa dalam kuburan itu ada 4 macam. Pertama, dhaghtatul qabri, himpitan kuburan. Yang kedua, fitnatul qabri, fitnah kuburan, atau disebut dengan su'alul malakaini, pertanyaan 2 malaikat. Kemudian yang ketiga, azabul qabri, azab kubur. Dan yang keempat, nikmatul qabri, nikmat kubur. Itulah 4 peristiwa yang akan berlaku di dalam kubur setelah kematian. Adapun dhaghtatul qabri, himpitan kuburan, ini tidak ada yang selamat. Semua manusia kena, mau mukmin mau kafir. Tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan. Bahkan sahabat Nabi sekalipun tidak selamat. Bahkan bayi yang tidak berdosa pun tidak selamat. Semua kena. Sampai-sampai saat kematian seorang bayi di zaman Rasul, Rasul mengatakan kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini yang selamat, karena dia belum punya dosa. Tapi dia pun tidak selamat. Kemudian saat kematian seorang sahabat, Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Aus, dia mengatakan kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'adlah orangnya. Karena saat kematiannya 70.000 malaikat turun dari langit dan arsy Allah bergetar karena kematiannya. Dan satu Aus masuk Islam karenanya. Tapi dia pun tidak selamat. Artinya bahwa himpitan kubur ini semua kena, mukminnya, kafirnya, sahabatnya, di luar sahabatnya, mau bayinya mau baliknya, semua kena. Cuman para ulama memerinci bahwa tentu himpitan kuburan kepada orang-orang yang beriman itu akan berbeda dengan himpitan kubur dengan orang-orang kafir. Apa perbedaannya? Para ulama salaf mengatakan bahwa himpitan kubur bagi orang-orang yang beriman tidak memadaratkan sama sekali. Diibaratkan seorang ibu yang memeluk anaknya, karena sayangnya seorang ibu, dipeluknya anak itu dengan rapat-rapat seolah-olah dihimpit oleh dia. Lah tanah itu bagi seorang yang beriman bimanzilatil kata para ulama, sekedudukan dengan ibu. Karena kita ini berasal dari tanah. Adam itu tercipta dari tanah, dan tanah itu bagikan ibu. Ketika kita meninggal kemudian masuk ke dalam tanah, maka seolah-olah kita kembali kepada ibu kita dan ibu kita memeluknya. Sehingga pelukan seorang ibu kepada bayi tentu tidak menyakitkan. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, himpitan bagi orang-orang kafir, maka akan meremukkan semua tulang-tulangnya dan persendian-persendiannya, dan dia pun akan merasakan sakit yang luar biasa yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Luar biasa, dan akan menjerit, tidak ada yang mendengar kecuali makhluk-makhluk selain manusia dan jin.
Ini disebut dhabtatul qabri, himpitan kuburan gitu. Yang kedua su'alul malakaini, atau disebut dengan fitnatul qabri. Ini yang kita berlindung. Kita berlindung dari fitnah kubur. Maksudnya fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat. Jangan sampai kita tidak bisa menjawab. Sebab kalau tidak bisa menjawab, konsekuensinya kita masuk kepada azab kubur. Dan kalau kita bisa menjawab, maka masuk pada nikmat kubur. Lah kita berlindung dari Allah, kepada Allah itu dari azab kubur. Bagaimana caranya? Dengan cara mampu menjawab soalan dua malaikat. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab soalan dua malaikat? Maka amalkan 3 soalan itu ketika kita masih hidup. Siapa Rabbu? Allah. Tidak cukup dihafal. Kita pelajari siapa Allah itu. Apa saja perintahnya, apa saja larangannya, apa saja hal-hal yang dibolehkan, apa saja hal-hal yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Kemudian pertanyaan kedua, siapa Nabi? Kita katakan Muhammad. Tidak cukup menghafal namanya, tapi kita pelajari sirahnya, kemudian kita contoh sunnah-sunnahnya, dan begitu seterusnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa agama? Kita jawab Islam. Apakah cukup dengan soalan dan hafalan? Tidak juga. Kita harus mempelajari Islam bersama dalil-dalilnya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Itulah yang menjadikan kita mampu menjawab 3 soalan itu sehingga terhindar dari fitnah kubur. Ya. Ini yang ketiga, ya. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kubur, kemudian fitnah jahannam. Dan fitnah jahannam ini adalah kembali kepada selamat dan tidaknya dari fitnah kehidupan. Kalau dia selamat dari fitnah kehidupan, syubhat dan syahwat, maka dia akan selamat dari fitnah kematian. Kalau dia selamat dari fitnah kematian, berarti selamat dari fitnah azab kubur. Kalau dia selamat dari fitnah azab kubur, maka dia pasti akan selamat dari azab jahannam. Jadi itu ditarik benang awalnya dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kubur. Maka yang menentukan fitnah jahannam ini adalah dari awal tadi. Ya, maka selamatkan kita dari syahwat dan syubhat supaya kita selamat saat kematian. Ketika kita saat kematian selamat, maka kita selamat pula dari azab kubur. Ketika kita selamat dari azab kubur, insya Allah kita akan selamat dari azab jahannam. Jadi yang menentukan itu adalah awalnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara makna penting yang disebutkan para ulama tentang masalah doa yang dianjurkan dibaca di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min fitnati jahannam wa min fitnatil qabri wa min fitnati al mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Wallahu alam.